Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi Hadil Arwah ila Biladil Afrah, menjelajahi negeri kebahagiaan, karya Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah yang wafat pada tahun 751 Hijriyah. Dan sekarang kita sampai pada bab yang ke-23, fi khalqir rabb ba'dal jinan biyadi wa gharasaha biyadi tafdilan laha ala sairil jannat. Bab tentang ciptaan Allah terhadap jannah dan menanamnya dengan tangannya sendiri untuk melebihkannya atas surga-surga yang lain, yakni jannah, ungkapan untuk sebuah tempat yang sangat besar, luas, tinggi, yang ia bertingkat-tingkat, dan tiap tingkatan itu ada yang tingkatan besar maupun tingkatan kecil di dalam tingkatan tersebut. Kadang orang menamakannya tingkatan, kadang orang menamakannya surga yang lain. Yang jelas ia adalah al-jannah, tempat tinggal. Sebagaimana penghuninya bertingkat-tingkat, tempatnya juga bertingkat-tingkat secara keutamaan. Ada yang Allah ciptakan dengan kun, sehingga fayakun, tercipta. Ada yang Allah Ta'ala ciptakan bukan dengan ucapannya, bukan dengan kun, tapi Allah sendiri menciptakannya dengan tangannya, takriman, sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan Arasy, pena, dan Adam dengan tangannya sendiri. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau sombong, bahkan orang yang angkuh? Menunjukkan bahwasanya Adam dimuliakan dari manusia yang lainnya. Manusia yang lainnya Allah ciptakan dengan kun, dengan ucapan kun, termasuk Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kun, sementara Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Berkata Abdullah bin Umar serta Abu Hurairah radhiyallahu anhum dengan sanad yang sahih dalam kitab Al-Hakim maupun yang lainnya, khalaqallahu arba'ata asya biyadi. Allah menciptakan 4 hal dengan tangannya. Al-arsya wal qalam wa Adam wa jannata adn. Summa qal lisairil khalq kun fakan. Kata beliau, kata mereka, Allah menciptakan 4 hal dengan tangannya, yaitu Arasy, pena, Adam, dan Jannatu Adn. Lalu berkata kepada selainnya dari makhluk, kun, jadilah, fakan, maka tercipta, maka terjadi. Yakni semua makhluk Allah ciptakan dengan ucapannya. Tetapi 4 makhluk yang spesial ini
Allah ciptakan dengan tangannya yang mulia. Allah memiliki tangan yang hakiki, yang kita wajib mengimaninya, seperti yang Allah kabarkan sendiri dalam kitabnya maupun dalam sunnah Rasulnya, tanpa kita mampu membayangkannya, maka tidak mengkaif, menghayal atau menyamakan hakikatnya. Cukup imani sebagaimana datangnya dengan makna yang kita fahami. Karena tangan kita faham maknanya, tetapi kita tidak mengetahui hakikatnya karena belum belum melihat langsung Allah Ta'ala. Berkata seorang khalifah kepada seorang ulama besar, Ishaq bin Rahawai, "Wahai Imam, hadis-hadis yang kalian riwayatkan tentang sifat-sifat Allah, bagaimana sifat? Kata bagaimana maksud seperti apa hakikatnya? Ya, seperti apa hakikatnya?" Maka berkata Al-Imam, aslahakallahu ya Amir. Ya Amir, semoga Allah memperbaiki Anda wahai Amir. Terangkan kepadaku zatnya Allah, maka akan aku jelaskan kepada Anda hakikat tangan Allah. Karena kita tidak pernah melihat Allah, maka tidak bisa menjelaskan hakikatnya. Kita bisa menjelaskan hakikat tangan kucing karena pernah melihatnya. Ya, seperti apa ukurannya, seperti apa panjangnya, seperti apa kelembutannya, berbulu ataukah tidak, bisa. Tapi kita faham apa itu tangan kucing. Ya, kata Imam Malik rahimahullah tentang sifat-sifat Allah, al-istiwa'u ghairu majhul. Al-istiwa'u ghairu majhul atau maklum. Istiwa itu tidak diketahui atau diketahui. Ya. Wal kaifu ghairu ma'kul. Sementara membagaimanakannya, yakni menanyakan hakikatnya, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'atun, bertanya tentangnya, yakni hakikatnya, adalah bid'ah, perkara baru dalam agama. Kembali kepada hadis Ibnu Umar, meskipun ini bukan ucapan Nabi SAW, ucapan sahabat, tapi dihukumi marfu'. Marfu' artinya disandarkan kepada Nabi SAW, karena para sahabat Nabi tidak berbicara dalam masalah gaib dengan akalnya, bersumber dari Nabi SAW. Allah menciptakan 4 hal dengan tangannya, yaitu arsy, pena, Adam, dan Jannatu Aden. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, paling berat, paling tinggi, dan yang pertama diciptakan. Sementara pena Allah menciptakan setelahnya. Kata Nabi SAW, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, tsumma qala uktub." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, lalu berkata kepadanya, tulislah, yakni setelah penciptaan arsy. Atau sebagian ulama menerjemahkannya, ya, setelah Allah menciptakan atau ketika Allah menciptakan pena pertama kali, Allah berkata kepadanya, ya, tulislah. Dan Adam dan juga Jannatu Aden. Baik. Jannatu Aden ini, ya, sebagaimana judulnya penulis, ya, tafdilan ala sairil jannat, ya, untuk melebihkannya atas surga-surga yang lain, seakan-akan bahwa
tingkatan-tingkatan atau surga-surga tertentu itu diciptakan dengan tangannya, adapun yang lainnya bukan dengan tangannya tapi dengan ucapan kun. Nah, sekarang apa makna dari Jannatu Adn ini? Yang nampak adalah jika merujuk kepada judul penulis, yaitu surga-surga yang tertinggi, terutama Jannatul Firdaus. Dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Musa yang bertanya tentang penghuni surga yang paling rendah derajatnya, lalu bertanya tentang penghuni surga yang paling tinggi derajatnya, Allah berfirman tentang yang kedua ini, ya, ulaikal ladzina aradtu warastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ain wa lam tasma' udun wa lam yakhtur 'ala qalbi bashar. Mereka, yakni yang derajatnya paling tinggi, adalah orang-orang yang aku kehendaki. Aku menanam kemuliaan mereka dengan tanganku, dan aku menutupnya untuk mereka atas itu. Mereka mendapatkan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, serta terlintas dalam jiwa siapapun. Poin kita di sini ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, warastu karamatahum biyadi. Aku menanam kemuliaan mereka dengan tanganku. Ini tafsir penjelasan dari surga yang tertinggi yang Allah Ta'ala bangun, ya, bangunannya, serta menanam isi kenikmatannya dengan tangannya sebagai bentuk takrim, pemuliaan untuk penghuninya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu jannata adan biyadihi. Allah menciptakan surga Aden dengan tangannya. Labinatun min dahab wa labinatun min fiddah, di mana bangunannya ada yang dengan emas, ada yang dengan perak. Labina terjemahkan batu bata, yakni unsur untuk bangunan. Wa milatuha al-misk, sementara milatnya adalah misik, kasturi. Milat artinya adalah semen atau campurannya untuk merekatkan antar batu bata, terbuat dari misik. Misik diterjemahkan dengan kasturi, tapi bukan maknanya dia cair, ya, dia cair karena kasturi pada asalnya adalah sesuatu yang padat, ya, dari kelenjar kijang yang paling tinggi atau dari, ya, sintetis maupun nabati karena kesulitan untuk meraih dari binatang tersebut. Itu di dunia. Adapun di surga lebih tinggi lagi, ya, keindahannya, aromanya dan semisalnya yang menghasilkan aroma yang sangat harum, ya. Wa milatuha al-misk wa hasba'uha al-yakut al-yakut, ya, atau al-lu'lu' wal yakut. Sementara kerikilnya adalah mutiara. Wa turabuha az-za'faran, tanahnya adalah za'faran. Za'faran, tanah di surga itu lembut, putih. Darmakatun bayda, seakan-akan berupa tepung putih yang sangat lembut, yakni tidak menjadikan mengotori pakaian ketika diterpa angin, tapi menghasilkan aroma yang sangat wangi. Berikutnya berkata, ya, malaikat, ya, berkata Allah Ta'ala, wahai surga,
takallami, berbicaralah. Dia berkata, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Berkata malaikat, tubalak manzilal muluk, beruntung kamu wahai tempat tinggal para raja. Poin dalam hadis ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan jannatu adan dengan tangannya. Maka hadis ini meskipun tidak sekuat yang pertama tadi, tapi dia menguatkan hadis Ibnu Umar serta Abu Hurairah yang pertama tadi. Ya, demikian penjelasannya. Maka kesimpulannya adalah dalam bab ini bahwa Allah Ta'ala membedakan manusia sebagaimana mereka berbeda dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam ilmunya, dalam ketakwaannya, dalam kesabarannya, dan dalam masa mereka berjuang tersebut, maka Allah pun membedakan tempat mereka ketika memasuki surga. Maka beruntung orang-orang yang panjang usianya, karena pertanda amal mereka lebih banyak. Orang beriman itu semakin panjang usianya, semakin banyak pahalanya. Meskipun dia duduk saja di rumahnya, karena tambahan hari di atas keimanan sudah merupakan pahala yang melimpah. Apalagi ia sholat 5 waktu, menjaga berjamaah di masjid, dan juga dia puasa Ramadan. Iya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang merasa heran, kenapa yang mati syahid, ya, di dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah, masuk surganya didahului oleh saudaranya yang mati wajar, yakni di atas ranjangnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaisa qad makasa hadza sanah, bukankah saudaranya itu masih hidup setahun sepeninggalnya? Kata mereka, benar wahai Rasulullah. Fa'atraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min rak'ah. Ia pun menjumpai Ramadan, puasa Ramadan, dan salat sekian rakaat. Benar wahai Rasulullah. Kata beliau, alangkah jauhnya perbedaan di antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Ya, maka beruntung orang-orang yang masih dikasih Allah panjang usia. Ya. Dan itu baik bagi orang Islam. Jika dia orang baik, maka bertambah amal salihnya. Jika ia orang yang jelek, maka semakin panjang durasi kemungkinan ia bertaubat kepada Allah, dan itu kebaikan untuknya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang orang Islam apapun musibahnya meminta mati cepat. La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin yusibu. Jangan sampai salah seorang di antara kalian berandai-andai, maksudnya meminta kepada Allah kematian karena musibah yang ia hadapi, karena kebaikan untuk mereka. Allahu a'lam. Sekarang kita bab berikutnya, bab yang ke-24. Ya, sebentar. Al-babur rabi' wal ishrun, bab yang ke-24. Fi dzikri bawwabil jannah wa khazanatiha wasmi muqaddamihim wa raisihim. Bab tentang penjaga pintu surga. Ya, bawwab dari kata bab, pintu, yakni penjaga pintu. Wa khazanatiha, dan khazinnya penjaga surga. Ini kalau khazin itu penjaga secara umum, ya. Kalau bawwab khusus menjaga pintunya seperti satpam gitu, ya. Namanya bawwab. Tapi kalau khazin itu yang mengurusi seluruh tempat. Ya. Kalau bahasa kita mungkin ketua tempatnya itu khazin.
Ya. Wasmu muqaddamihim, dan nama orang yakni malaikat yang terdepannya, yakni siapa ketuanya, wa raisihim, dan ketuanya, yakni bab yang berkaitan dengan pintu surga, yakni berupa tentang penjaga pintunya dan penjaga surganya serta siapakah pemukanya. Di dalam 23 hadis sebelumnya, penulis baru menyebutkan tentang surga secara umum, dan sekarang kita sudah berada di depan pintu surga, yang kedepannya membahas tentang apa saja yang akan terjadi setelah kita membuka pintu surga tersebut. Baik, Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka diiringkan menuju surga secara berkelompok, hingga apabila mereka telah sampai di depannya, maka berkatalah khazanahnya, penjaga-penjaganya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, selamat atas kalian, kalian orang-orang baik dan kalian akan kekal selama-lamanya. Ini 3 ucapan khazanah, ya, ini jumlah malaikatnya sangat banyak yang mengucapkan itu kepada tiap person dari penghuni surga untuk menghormati mereka. Selamat ya, kamu orang baik ya, tinggalnya nanti selama-lamanya ya. Dan penghuni surga sudah merasakan kenikmatan surga sebelum memasukinya dari sisi 2. Satu, penciuman hidung, yang kedua, pandangan mata. Karena mereka telah mencium aromanya sejarah 70 tahun perjalanan. Ya, wa inna rihaha la tujadu min masirati sab'ina ama au khalifa. Ya, aroma surga tercium dalam perjalanan 70 tahun. Dan mereka ketika di luar sudah melihat pemandangan di dalamnya, karena Nabi Muhammad SAW sudah membuka sebelumnya. Seperti cerita orang yang terakhir kali masuk ke surga, Allah Ta'ala yang menampakkan kepadanya sebuah pohon di samping pintu surga. Kata dia, ya Rabb, tolong dekatkan aku ke sana, liastadhilla bidhilliha, agar aku bisa berteduh di bawahnya, wa asyraba mimma iha, serta bisa minum air di sana, air yang mengalir di bawah pohon serta buah-buahannya. Kata Allah, ya wahai anak Adam, ya, bukankah kamu sudah berjanji tidak akan minta lagi setelah permintaanmu yang pertama tadi? Kata dia, ya Rabb, hadhihi la as'aluka ghairuha, ini saja, aku tidak minta lagi selain daripada ini. Maka Allah mendekatkan dia ke sana. Tak lama dia mendengar aswata ahlin jannah, suara penghuni surga. Ya, laki-lakinya, bidadarinya, ngobrolnya, wah, nikmat sekali. Wara'a bahjataha, melihat keindahannya dari jarak yang dekat di pintunya. Terbuka pintunya, terbuka jamaah. Dia enggak kuat. Akhirnya ia minta, ya Rabb, masukkan aku ke surga. Kata Allah, ya bani Adam ma'agdarak, alangkah cepatnya kamu menipu aku. Kata Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Alhasil dia masuk ke dalam surga. Ya, surga terbuka pintunya.
Dan para khazanah, yakni para penjaganya mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini menunjukkan bahwasanya ya, surga memiliki khazanah, para penjaga atau pengurus surga. Di samping ada bawab, penjaga pintunya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Atiba ban jannah yaumal qiyamati fa astafti fayaqul al khazin man anta faqul Muhammad fayaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku adalah orang yang pertama kali ya, mendatangi pintu surga dan meminta untuk membukanya. Berkata penjaganya, siapa kamu? Kata aku Muhammad. Kata dia, aku diperintah untuk tidak membukakan kepada siapapun selain dirimu. Maka dibukalah 8 pintu surga tersebut, satu persatu, yang jumlahnya ada 8. Kata Nabi SAW, inna fil jannati samaniyata abwab. Di surga ada 8 pintu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang membaca syahadat, membenarkan surga, membenarkan neraka, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati samaniyati sya'. Maka Allah akan memasukkannya dari 8 pintu surga manapun yang ia suka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang salat 5 waktu, puasa Ramadan, mentaati suaminya dan tidak selingkuh, ya. Maka udkhuli min ayyi abwabil jannati sya' atau syi'ti. Silakan masuk dari pintu mana saja yang kamu sukai dari pintu-pintu surga. Dan sangat lebar sekali pintunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi", demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, inna bainal misra'ain min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Sungguh jarak antara 2 daun pintu dari pintu-pintu surga seperti jarak antara Makkah dengan Hajar, atau antara Makkah dengan Busra. Busra yakni daerah Syam. Ya, daerah Syam. Ya, kira-kira ujung Jawa Timur ke ujung Jawa Barat. Ya. Sangat luas, sangat besar. Walayatiyanna alaihi yaumun wa huwa lakazir. Dan akan datang suatu hari di mana penuh sesak. Saking banyaknya orang berebutan ini masuk surga. Itu kondisinya. Sementara yang menjaga surga, ya, ada banyak khazanah, gitu kan. Sementara ketua mereka, ya, tidak ada hadis sahih yang menerangkan siapa namanya. Ada sebuah riwayat, ya, yang menyatakan namanya adalah Ridwan. Dari kata ridha artinya senang, karena dia menampakkan keceriaan, kesenangan, murah senyum, ya kan, melayani setiap penghuni surga. Namanya apa? Ridwan. Ya, dan ini digunakan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim di sini karena satu, dia tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, meskipun tidak
membenarkannya. Dalam menyikapi Israiliyat, maka selama itu tidak menentang syariat mendiamkannya, yakni tidak membenarkannya dan tidak pula menyalahkannya, maka boleh diriwayatkan. Haditsu an Bani Israil wala haraj. Sampaikan dari Bani Israil dan tidak mengapa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan tempatnya di neraka. Artinya, sampaikan tanpa menisbatkannya kepadaku, asal tidak ditentang oleh Quran, ya, dan tidak pula dibenarkan olehnya, maka boleh diriwayatkan. Seperti nama-nama malaikat, nama dua anak Adam yaitu Qabil dan Habil, nama wanitanya Yusuf siapa? Zulaikha atau Zulaika, atau Zulaika, Zulaikha, ya, Zulaikha, bukan Zulaika, ya. Nah, kemudian yang pertama kali masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara umat yang pertama kali masuk adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendahului umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, ya. Umat Nabi Nuh itu ibadahnya 1000 tahun lebih. Umatnya Nabi Musa, ya, umat yang sangat berat ujiannya menghadapi Fir'aun dan juga menghadapi kefakiran dan menghadapi syariat yang begitu berat, seperti berbuka ketika bintang-bintang kelihatan, tidak ada sahur, jika terkena najis maka kainnya disobek, berat. Tapi mereka tertinggal dari umat Islam ketika masuk ke dalam surga. Nahnu al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah orang-orang yang terakhir tapi yang pertama pada hari kiamat, yakni akhir secara kemunculan tapi terdepan dalam keutamaan masuk ke dalam surga, ya. Dan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling besar, paling gemuk di mahsyar, ya, di depan surga. Tidak ada umat yang lebih banyak daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebabnya karena mukjizat Al-Quran yang abadi. Ma min nabiyyin illa wa qad u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Tidak ada seorang nabi kecuali diberi sebuah ayah, tanda, mukjizat yang menjadikan umatnya beriman. Wa innama utituhu wahyan auhallahu ilayya. Sementara yang diberikan Allah kepadaku adalah wahyu, yaitu Al-Quran. Fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Maka aku berharap kepada Allah menjadi orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok manusia yang begitu banyak, saddal ufuq, ya, memenuhi ufuk, fadhanantu annahum ummati, aku menyangka mereka adalah umatku. Berkata Jibril, hai Muhammad, hadza Musa wa qaumuh, mereka Musa serta kaumnya, bukan umatmu. Tapi lihatlah yang sana. Maka melihat lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Semua mukjizat para nabi hilang dengan kematiannya.
mukjizat ontanya Salih, mukjizat tongkatnya Musa, mukjizat kedokterannya Isa, semuanya meninggal. Dengan wafatnya nabi mereka hilang. Sementara umat Islam, mukjizat nabinya abadi sampai hari kiamat, yaitu wahyu Al-Quran serta hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah banyak profesor, doktor yang mereka masuk Islam ketika meneliti sains kedokteran lewat Al-Quran. Mukjizat. Sementara umat Muhammad yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atani atin fa akhbarani." Ya. Datang kepadaku malaikat yang mengabarkan, yang memperlihatkan kepadaku umatku yang masuk ke dalam surga. Kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, aku berharap saat itu, yakni bersama Anda melihatnya." Ini ketika malaikat menampakkan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma anta ya Abu Bakrin awwalu man yadkhulul jannata min ummati." Adapun kamu wahai Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Ya. Sementara rombongan yang pertama kali masuk adalah orang-orang fuqara'ul muhajirin, orang-orang muhajir. Semua orang muhajir masuk ke surga pertama karena mereka fuqara dari sisi meninggalkan rumahnya, usahanya, bahkan keluarganya yang kafir, ditinggal di kota Mekah dalam rangka hijrah menyelamatkan agamanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal tadaruna awwala zumratin min ummati tadkhulunal jannah." Tahukah kalian siapakah rombongan pertama umatku yang masuk surga? Kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hum fuqara'ul muhajirin. Mereka adalah orang-orang fakir dari muhajirin. Seperti siapa? Seperti Umar, Utsman, Ali, Bilal, Talha, Zubair, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya, dan seterusnya. Mereka nanti mendatangi pintu-pintu surga, fayastaftihun, dan meminta dibuka. Ini minta izin untuk masuk. Berkata penjaganya, awaqad hausibatum, apakah kalian sudah dihisab? Hisab artinya apa? Diaudit harta, auditing harta, hisab. Dua pertanyaannya, min aina tasabah wa fi ma anfaqah, dari mana kamu dapat itu, kemana kamu gunakan? Dua pertanyaan. Tapi kalau yang lainnya satu pertanyaan, ya, usiamu untuk apa, masa mudamu untuk apa, ilmumu apakah telah diamalkan. Untuk harta dua pertanyaan, min aina tasabah wa fi ma anfaqah. Berkata mereka, atas dasar apa kami dihisab? Kata mereka, kami memanggul pedang-pedang kami di jalan Allah hingga kami terbunuh. Karena mereka berjuang bersama Nabi SAW di kota Madinah. Ya, Nabi pernah ikut perang sebanyak 20 kali lebih. Sementara yang beliau utus, ya, dan Nabi tidak ikut, ini para sahabatnya berangkat, itu
ya lebih dari 50 utusan atau perang. Ya. Berkata malaikat, kalian benar. Kalian benar. Fayakiluna fil jannati arba'ina sana qabla an yadkhulaha an-nas. Maka mereka yakilun, ya qailulah, rehat di surga 40 tahun sebelum kedatangan orang-orang. Ini artinya bahwasanya orang-orang yang kaya, ya, maka paling cepat, ya, berapa tahun menunggunya? 40 tahun. Dan mereka sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi ada yang telat ke surga. Seperti Ansor yang kaya raya, atau Badui yang melihat Nabi meskipun dia kasar ucapannya, sahabat Nabi mulia, tinggi martabatnya, surganya, tapi kadang telat masuk ke dalam surga. Yadkhulu fuqara'ul muhajirina qabla aghniyaihim bi 500 sanah atau am. Orang-orang fakir muhajirin mendahului orang-orang kaya mereka 500 tahun. Maka dari hadis ini sebagian sahabat Nabi telatnya sampai 500 tahun. Ya, 500 tahun. Kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim, sebabnya karena perbedaan dalam ketakwaan, dalam kesabaran, serta dalam jumlah harta. Tapi secara umum para sahabat Nabi itu orang-orang yang gemar sedekahnya, sehingga meskipun mereka kaya, mereka itu bisa dianggap sebagai orang yang miskin karena saking banyaknya sedekah mereka. Ya, Abu Thalhah ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan bir, kebajikan, yakni surga yang tinggi, sampai mensedekahkan harta terbaik yang dimiliki. Maka Abu Thalhah segera, ya, mensedekahkan kebun yang paling mahal, paling bagus, yang paling ia cintai. Nah, kita mendengarkan azan.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imati Muhammadin wa sallallahu wa maqama mahmudan wa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bab berikutnya yakni bab yang ke-25 fi zikri awwali man yaqra'u baban jannah, tentang orang yang pertama mengetuk pintu surga. Bab yang ke-26 fi zikri awwalil umam dukhulanil jannah, tentang umat yang pertama masuk ke surga. Bab yang ke-27 fi zikri sabiqina min hadhil ummah ilal jannati wa sifatihim, tentang as-sabiqin, orang-orang yang pertama dari umat ini yang masuk surga serta sifat mereka. Bab yang ke-28 fi sabqil fuqara'i lil aghniyai ilal jannah, tentang orang-orang fakir yang mendahului orang-orang kaya ke surga. Bab 29 fi zikri awsafi ahlil jannati alladzina dhamanat lahum duna ghairihim, tentang golongan-golongan penghuni surga yakni yang masuk ke dalamnya, yakni sifat-sifat mereka. Dan semua bab-bab ini sudah disinggung di muka tadi kecuali bab ke-29. Maka pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas tentang bab yang ke-29 fi dzikri awsafi ahlil jannah, tentang sifat, tentang asnaf, yakni golongan-golongan penghuni surga. Mereka bergolong-golongan, berbeda-beda sifat mereka serta tempat tinggalnya. Allahu a'lam. Nah, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, persilahkan. Terima kasih. Ada seluruh infak setelah lahirnya Muhammad itu adalah kaum yang kedua. Terus di situ berbeda bahwa seluruh kaum yang Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang maksud apa itu, apakah misalnya kan sudah kalau seluruh yang lahirnya Muhammad apakah selain yang beriman atau yang asyara atau sufi apa seperti itu? Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lafal hadis itu bermakna dua. Satu, umat secara akidah, umat secara akidah seperti kita. Yang kedua, umat dakwah, yaitu Yahudi, Nasara, serta orang-orang yang semisal mereka. Dan
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang 72 golongan dengan ungkapan umatku, yakni umat secara akidah, yakni umat yang mengucapkan syahadatain, ya, wasataftariku, ya, ummati ala 73 firqah. Umatku, kata beliau, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Siapa yang mentaatiku maka masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku maka ialah orang yang enggan tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya pasti masuk surga asal tidak batal imannya, baik sadar ataukah tidak. Ini yang mengerikan, ya, tidak sadar sudah kafir. Selama dia menjaga prinsip-prinsip Islam, dasar-dasarnya, loyal kepada Islam, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai muslimin, mati di atasnya, maka dia mati di atas iman, pasti masuk surga. Kecuali orang yang enggan, artinya ya, tidak semuanya langsung surga, ada yang transit di neraka tapi sementara. Itu maknanya. Karena Nabi mengatakan, siapa yang mentaatiku dia masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku dialah orang yang enggan. Nabi enggak mengatakan dialah orang yang masuk neraka. Menunjukkan bahwasanya maksud Nabi adalah dia juga masuk surga, tapi tidak seperti kelompok yang pertama, transit ke neraka dengan ancaman jika Allah menghendaki, atau jika Allah menghendaki yang lain, Allah mengampuni cuma-cuma lalu ke surga. Kata Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Ia kehendaki, selama dosa dia bukan syirik. Meski dosa besar, ada kemungkinan langsung masuk surga meskipun belum bertaubat sebelumnya sampai mati, asal termasuk orang yang Allah kehendaki. Ya, maka ini kabar gembira. Dan betul, Jibril ketika menyampaikan ini dengan ungkapan kabar gembira, ya, basyir ummatak, beri kabar gembira kepada umatmu, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, mati di atasnya, pasti masuk surga. Syaratnya satu, ya, Allah mengakuinya sebagai orang beriman, itu aja. Kapan orang masuk Islam dan Allah mengakui dirinya mati di atas Islam, masuk surga pasti. Ini kabar gembira, absyiru. Nah, Allahu a'lam. Jelas? Nah. Yang lain ada jamaah? Oke. Di surat Al-A'raf ayat 51 itu diterangkan bahwa para penghuni neraka minta kenikmatan kepada para penghuni surga, dan jawabnya bahwa Allah mengharapkan itu. Apakah itu berarti para penghuni neraka dan para penghuni surga mengetahui siapa-siapa yang ada di situ saat dunia, perjalanan dunia? Terus yang kedua, apakah penghuni
neraka atau penghuni surga itu mengetahui kondisi masing-masing. Jadi yang penghuni surga mengetahui bagaimana sengsaranya penghuni neraka, atau sebaliknya penghuni neraka juga mengetahui kenikmatan yang ada di surga. Bagaimana? Nah, di dalam surah Al-A'raf yang tadi disinggung, wa nada ashabun nari ashaban jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penghuni neraka menyeru penghuni surga, an afidu alaina minal ma', tolong beri kami sedikit air. Au mimma razaqakumullah, atau apapun lah yang Allah berikan kepada kalian. Qalu, mereka menjawab, Allah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya mereka saling berdialog. Allah mengizinkannya. Apakah mereka saling melihat? Allahu a'lam. Tapi mereka mampu mendengar dan berdialog, ya. Dan ini peristiwa yang tidak selamanya. Kadang-kadang aja ketika Allah menghendaki demikian, ya. Nampaknya sebelum disembelihnya kematian di antara surga dan neraka. Kemudian sebagian penghuni surga yang dahulu, ya, direndahkan atau disiksa oleh orang-orang kafir, mereka lah orang yang terdepan bisa diizinkan untuk melihat orang-orang tersebut disiksa di neraka sebagai bentuk tambahan kegembiraan, ya. Kata Allah tentang peristiwa diledekinnya Nabi Nuh, kullama marra alaihi malakum min qaumihi sakhiru min qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Setiap kali Nuh serta kaumnya lewat, diledekin oleh mereka. Berkata Nuh, sekarang kalian meledekin kami, besok kami balas seperti yang kamu ledekin kami. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah mengatakan, ya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang pendosa mereka mentertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ya, ketika melewat maka mereka mengedipkan mata, yakni melendahkan, meledekin. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Sementara hari ini hari kiamat, hari surga, ya, orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir, yakni ketika diizinkan melihat disiksa di neraka. Orang kafir itu adalah orang yang sudah sangat jelas kejahatannya, ya. Mereka seperti tidak memiliki sisi kemanusiaan yang seperti umumnya orang, membunuh, menyiksa, ya. Bahkan zaman dahulu, ya, menyiksa orang itu sadis, ya, mereka. Para pasukan salib menyiksa orang-orang muslimin, ya, dengan tusukan, dengan balok, dengan batu, dengan disetrum, dengan dimasukkan ke dalam lautan, dipendam, macam-macam. Dan mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Kata Allah, ya, kalian berdusta. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan mengulangi apa yang dahulu mereka dilarang darinya. Maka termasuk kenikmatan ahli iman, terutama orang-orang yang dahulu sengsara di dunia dari orang beriman, ditertawakan, direndahkan, diledekin, disiksa oleh orang kafir, melihat orang-orang tersebut disiksa di neraka.
Dan Ibnu Umar radhiyallahu an pernah bermimpi melihat neraka seperti sumur, memiliki 2 tanduk. Dia mengatakan, aku melihat di sana orang-orang yang aku kenal. Yang aku kenal. Ya, menunjukkan bahwasanya sebagian orang beriman melihat orang-orang kafir yang mereka kenal di neraka. Dan kemungkinan yang penghuni neraka ini meminta air, meminta kepada saudaranya yang mereka kenal, mungkin teman kerja bareng, teman satu angkatan bareng, tapi beda iman. Ini kafir, ini muslim, kenal dia, kenal baik, dulu mentraktir, tapi masuk neraka. Hei temanku, tolong dia minta air sedikit aja. Kata temannya, Allah mengharamkannya atas orang-orang kafir. Nah, Allahu a'lam. Lihat ada yang lain jamaah, silakan. Baik, kita akhiri. Allahu ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.